Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelavos Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, tentunya kita membutuhkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita untuk perjalanan kehidupan kita setiap hari. Dan kita tahu bahwa tanpa firman Tuhan, kita pasti lemah dan tak berdaya. Bagian firman Tuhan yang hendak dibagikan kepada kita sekalian saat ini terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-34 ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu baik yang telah Tuhan izinkan bagi kami. Saatnya kami hendak duduk di sekitar firman. Tuntun sekalian kami dengan roh-Mu yang kudus, dan beri kepada kami hikmat-Mu, agar firman Tuhan menjadi kesukaan kami yang penuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi bagian firman Tuhan untuk kita terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-34 ayat yang ke-11. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, yang terhubung dengan channel Sukacita, Kelavos Sukacita ini. Bagian firman Tuhan yang telah dibacakan adalah bagian dari satu ayat dengan beberapa ayat di atas dan di bawah dari pembacaan ini, yang tentunya bicara tentang bagaimana budak-budak itu dilepaskan supaya mereka mendapatkan hak hidup mereka untuk menerima yang baik. Sebenarnya ini berkaitan tentang martabat manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, dalam pembacaan ini, khusus di ayat yang ke-11 dari Yeremia pasal yang ke-34, kita menemukan tentang pengingkaran janji dan ketidaksetiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, dalamnya Raja Sedekia dan rakyatnya, ya. Dan dengan memperbudak kembali budak-budak yang telah dilepaskan atau dibebaskan sebelumnya. Ini sebenarnya ada pernyataan khusus, ya, yang telah dibuat oleh orang Israel. Perbuatan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tindakan mereka didorong oleh kepentingan pribadi, bukan ketulusan hati dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga menimbulkan murka Tuhan yang mengancam hukuman berat bagi orang Israel. Nah, dari pembacaan ini kita menemukan ada hal-hal yang ganjil, ya, hal-hal yang sebenarnya dalam bagian ini disebut dengan pengingkaran janji. Karena apa yang sebenarnya dinyatakan dalam pernyataan tulus orang Israel itu diubah menjadi pengingkaran, tidak tulus lagi. Yang mana bahwa sebenarnya budak-budak, ya, laki-laki dan perempuan itu pada akhirnya harus dibebaskan, dilepaskan, karena berkaitan tentang hak hidup, berkaitan tentang tahun pembebasan dan lain sebagainya. Ini tidak lagi ketika mereka dikepung, ketika mereka mendapatkan bagian aman dalam diri mereka, maka budak-budak itu diperbudak kembali. Mereka tidak membebaskan, mereka tidak melepaskan lagi, tetapi mereka jadikan itu budak kembali. Nah, pada bagian ini kita mendapatkan bahwa sebenarnya pernyataan itu diubah. Ada pernyataan kebohongan, ada ketidaktulusan hati, ada ketidaktaatan, ada ketidaksetiaan terhadap apa yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan terhadap pembebasan budak-budak, terhadap hak hidup orang atau sesama itu harus diperjuangkan. Ini tidak. Nah, kita bisa membayangkan pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, ada pengingkaran janji yang suci. Kalau rakyat Yerusalem awalnya dengan tegas berjanji untuk memerdekakan semua orang yang menjadi budak, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai tanda kepatuhan kepada Tuhan. Nah, ini ada pengingkaran. Sebenarnya apa yang dinyatakan itu adalah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan lain sebagainya, karena memang pada bagian ini kita menemukan bahwa pernyataan mereka itu tidak tulus.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, kemudian keegoisan menjadi motif mereka. Janji yang terlihat sungguh-sungguh itu ternyata hanya didasari oleh kepentingan sesaat. Kita bisa membayangkan betapa egoisnya motivasi mereka, karena ketika mereka mendapatkan kesulitan pengepungan dari bangsa lain, dalam hal ini adalah bangsa Babel, maka setelah itu situasi membaik dan mereka menarik kembali. Ketika mereka situasinya membaik, mereka menarik kembali keputusan mereka dan menundukkan kembali bahwa para budak itu menjadi perbudakan. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, tentang perilaku daripada bangsa ini, bangsa Israel. Ada ketidaksetiaan dan kebohongan publik. Nah, pada bagian ini kita menemukan perbuatan yang dinilai sebagai pengingkaran janji yang sangat serius, yang menajiskan nama Tuhan. Itu menunjukkan ketidaksetiaan, ketidaktaatan, ketidakpatuhan mereka kepada Tuhan. Karena itu, yang menjadi bagian daripada dialami oleh bangsa ini adalah murka Tuhan. Murka Tuhan dan hukuman Tuhan karena mereka melanggar janji. Mereka tidak setia kepada Tuhan dalam firman-Nya. Kemudian mereka mudah mengubah pernyataan yang sebenarnya mengikat satu sama lain, diubah menjadi kebohongan karena kepentingan. Dari bagian ini kita pelajari tentang apa yang dimaksudkan di ayat yang ke-11 dari pasal 34 kitab Yeremia ini, bahwa kalau ada hal yang sebenarnya kita sudah buat bersama dalam komitmen, dalam keputusan, dalam ketetapan kita, karena itu kedua belah pihak atau pihak beberapa di antara kita yang telah menyatakan keputusan bersama, kesepakatan bersama, perjanjian bersama, kemudian pada akhirnya kita lupa, kita ingkari, kita bohong, kita tulus pada keputusan itu. Pernahkah itu terjadi dalam diri kita? Kita menemukan itu dalam diri kita setiap hari, dengan orang lain, dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan sahabat kita, atau keputusan-keputusan lain yang pada akhirnya kita ingkari karena memang kita punya kepentingan lain. Kalau itu ada, memang kita harus jujur. Pemerintah kita, rakyat kita, orang-orang di sekitar kita, kita punya kesepakatan-kesepakatan yang pernah kita bangun, yang pernah kita ciptakan. Jadi pada akhirnya kita tidak tulus dan memegang teguh pernyataan itu. Apakah itu ada? Mungkin kita juga punya pernyataan-pernyataan kepada Tuhan tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi pada akhirnya kita ingkari, pada akhirnya kita lupakan, pada akhirnya kita tidak setia, kita bohong. Kalau itu ada, ini menjadi evaluasi kita sebenarnya, bahwa kita membutuhkan keseriusan, kita membutuhkan kepatuhan, ketaatan, kesetiaan. Ada integritas pribadi yang harus dimunculkan. Kalau ini tidak ada, terhadap diri sendiri, tidak mungkin terhadap orang lain kita mau menyatakan, apalagi kepada Tuhan. Karena kita tidak jujur pada diri sendiri, kita tidak taat dan setia pada diri sendiri untuk menyatakan yang sebenarnya, yang benar dalam suatu pernyataan terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap orang lain, terhadap sesama kita, apalagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, pernahkah kita membangun komitmen dan pada akhirnya kita ingkari? Pernahkah kita membangun pernyataan-pernyataan yang mengikat kita dengan orang lain dan pada akhirnya kita mengubah itu menjadi kepentingan kita? Kita memanfaatkan orang lain supaya kepentingan kita itu harus dinyatakan. Kita memanfaatkan orang lain, kita memanfaatkan kelompok ini dan itu karena kita mau ini dan itu. Kita punya kepentingan supaya kita ada pada apa yang kita mau. Kalau pada kita hari ini, hendaklah kita bertobat dan ubah perilaku seperti ini. Sebagai orang percaya, kita mau diingatkan terus oleh firman Tuhan bahwa Tuhan tidak ingin kata-kata manis kita, Tuhan tidak ingin kata-kata indah kita di hadapannya, karena yang Dia inginkan adalah hati kita, hati yang tulus, hati yang rela,
mau menerima, hati yang rela mau memberi, hati yang rela untuk menyatakan yang benar. Kalau memang itu benar, katakan benar, dan kalau itu salah, katakan salah, supaya tidak kena hukuman. Bagian ini sebenarnya menjadi prioritas kita sebagai orang percaya terhadap sesama kita saja. Kalau kita sudah berlakukan tidak adil, tidak mungkin kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Karena pernyataan iman, komitmen iman, kesadaran yang sungguh dalam integritas kita, itu menjadi tolok ukur siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Mari kita memberi yang terbaik dalam diri kita kepada sesama kita, apalagi kepada Tuhan. Karena itu apa yang kita buat seolah-olah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan setiap hari, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Nyatakanlah dalam komitmen iman yang sungguh kepadanya. Karena Tuhan mau melihat hati. Hati yang menyatakan dirinya kepada Tuhan. Hati yang mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan demikian dari dalam hati terpancar kehidupan. Ada aliran-aliran air yang terus memberikan kesejukan, memberikan kehidupan setiap hari. Dan orang yang ada pada bagian ini adalah orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Jadikan hati kami sebagai istana-Mu ya Tuhan, tempat di mana kami menampung semua kekayaan surgawi, dan setiap orang dapat mengalaminya, dapat menerimanya, karena hati kami tidak pernah berkekurangan dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, didik hati kami. Sekiranya kami sudah punya komitmen, kami punya perjanjian dengan orang lain, biarkanlah perjanjian itu menjadi teguh, supaya kami tidak punya kepentingan apa-apa. Kami tidak memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi kami. Biarkanlah kami diajar terus, supaya kami dapat melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.